Kita memasuki pembelajaran abad 21. Pada kesempatan ini SDK 11 Penabur dengan kelas 4 sebagai pilot project dari Project Based Learning, di mana pada pembelajaran ini anak-anak mencari, menemukan, mendapatkan sendiri apa yang mereka pelajari. Project Based Learning atau disingkat dengan PBL adalah salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, sehingga siswa itu bisa menemukan sendiri apa yang ingin dia pelajari dan mengkonstruk ide-ide dia, sehingga menghasilkan sesuatu yang boleh berdaya guna buat siswa sendiri ataupun buat lingkungannya. Kelas 4 dipilih sebagai pilot project dari Project Based Learning melintasi 3 bidang studi: bahasa Inggris, sains, dan seni budaya dan keterampilan. 3 bidang studi ini saling berkolaborasi untuk menyelesaikan satu project. Anak tidak lagi bermain di C1, C2, C3 yang hanya menghafal, mengingat, paham. Tapi anak-anak mulai bermain di higher order thinking skill. Mereka menganalisis, mengevaluasi, dan diharapkan mereka nanti menciptakan sesuatu yang baru. Ada 4 tahapan belajar di dalam Project Based Learning yang dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama adalah tahap launch project, kemudian tahap building knowledge, kemudian develop and revise product and answer the driving question, dan terakhir adalah present products. Pada tahap entry event, siswa-siswi diperkenalkan dengan beberapa macam strategi dan metode yang membuat mereka tertarik untuk menggeluti proyek yang akan dilakukan secara bersama-sama. Beberapa activity dilakukan di dalam entry event itu, antara lain menonton film bersama tentang lingkungan hidup dan juga kaitannya dengan ekologi dan juga global warming di bumi saat ini. Juga diadakan lively discussion, diskusi di dalam kelompok. Kita juga coba untuk menggait langsung teman-teman pemerhati lingkungan atau aktivis dari KHT, dan mereka menanggapi dengan positif. Jadi entry event kemudian dilakukan dan mereka menyapa anak-anak di sekolah untuk memperkenalkan biodiversity. Dialog yang cukup hangat antara anak-anak dan anak-anak juga belajar tentang tema ini melalui field trip yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2018. Tentunya guru merancang semua pembelajaran ini dengan daily lesson plan yang berkarakteristik kompetensi abad 21 dan juga detail di dalam memfasilitasi siswa-siswi belajar mengembangkan diri melalui PBL ini. Anak merasa lebih senang, merasa pelajaran di sekolah, di kelas itu lebih fun karena ada interaksi antara guru dengan murid. Jadi anak tuh lebih ngerti materi pelajaran, lebih nempel di kepala mereka gitu loh, apa yang mereka pelajari saat ini, lalu lebih menarik lah daripada sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan ini generasi Z boleh kita kenal bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang melek teknologi. Sehingga untuk menjawab tantangan kebutuhan di abad 21 dan apa yang akan mereka hadapi ke depan, anak-anak kita harus memiliki 4 skill. 4 skill ini adalah 4C, yaitu anak-anak diharapkan mampu berkomunikasi yang baik, communication. Lalu kolaboratif, mereka bisa teamwork, kerjasama, saling mengisi satu dengan yang lain. Lalu critical thinking, mereka dapat berpikir kritis, diharapkan mereka menjadi problem solver yang baik dari permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, mereka memiliki kreativitas yang tinggi, creativity. Yang terasa
PBL ini, kemampuan presentasi mereka tuh terasa banget, kemampuan komunikasi mereka bicara di depan teman-teman, di depan kelas itu juga terasa. Terus rasa keingintahuan mereka itu saya juga benar-benar terasa. Mereka dapat topik dari sekolah, mereka minta bantuan orang tua untuk bantu mereka cari bahan, tapi mereka ngerti gitu loh apa yang harus dicari, tentang apa, dan kadang tuh mereka terlibat dalam cari materi itu. Nah, sebagai sebuah entry event film dan bertemu dengan expert yang kemudian di akhir mereka meminta atau memberikan tugas, gimana sih kalau kamu menghijaukan lingkungan sekolahmu sendiri, seperti itu intinya. Akhirnya itu akan menjadi driving question. Driving question dirancang oleh guru untuk memfasilitasi siswa tertarik dan merasa tertantang untuk memecahkan suatu permasalahan. Di dalam PBL kali ini, driving question yang dikemukakan oleh guru adalah how can we turn our school green? Hubungannya dengan global warming dan juga hubungannya dengan membudayakan lingkungan hijau untuk sekolah. Guru tidak lagi menjadi center, pusat sumber segala ilmu pengetahuan dari guru saja atau dari textbooks. Nah, pada kesempatan ini anak-anak menjadi student center. Mereka lah pusat-pusat pembelajar di kelas. Building knowledge atau membangun pengetahuan. Bukan sekedar membangun pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan juga attitude siswa. Di mana di dalam building knowledge ini anak-anak difasilitasi dengan teks yang berasal dari website ataupun dari buku-buku referensi atau dari sumber lainnya, ataupun juga media yang dipakai dari film maupun worksheet yang diberikan oleh guru. Di dalam worksheet itu guru akan memfasilitasi para siswa secara terperinci, sistematis, membangun ide-ide mulai dari dasar sampai kemudian ide yang kompleks, bagaimana memecahkan satu masalah di bidang lingkungan. Yang terpenting juga adanya penekanan tentang need to know, sesuatu yang harus dikuasai oleh siswa atau sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa. Melalui tema Save Our Earth, siswa-siswi kelas 4 SDK 11 Penabur belajar tentang activity 3R. Menurut saya pembelajaran 3R di SDK 11 sudah baik dan perlu untuk semakin dikembangkan. Anak-anak sudah mulai mengerti 3R, reduce, reuse, recycle, di mana mereka makin hari makin menyadari manfaat untuk reduce, reuse, ataupun barang-barang yang mereka kumpulkan untuk di-recycle. Mulai dari building knowledge ini mereka mulai memahami ini, apa yang kita bicarakan sih gitu. Jadi mereka memahami apa itu global warming, apa itu namanya greenhouse effect, greenhouse gases, terus carbon footprint itu apa, dimana kita bisa mereduksi sampai pulang ke rumah mereka ngomong ke orang tuanya kebiasaan kita itu salah gitu. Menghasilkan karbon yang lebih dari semestinya, pemborosan karbon gitu, dan akhirnya bisa meningkatkan pemanasan di bumi gitu. Nah, pengaplikasian ini yang kemudian jadi menarik karena pelajaran nggak hanya terbatas di ruang sekolah tapi di kehidupan mereka sehari-hari. Dan di beberapa proyek ya, misalnya di carbon footprint. Nah, itu anak saya khususnya dia pulang pada saat warna-warnain dia tahu gitu, oh ternyata nggak bener ya, ada yang nggak bener nih dengan cara aku di rumah gitu. Oh ternyata selama ini salah nih ya Grace ya gitu. Nah itu yang kamu ngerti nih ya sekarang, jadi yang ngerti gitu, nggak cuma sekedar teori tapi mereka bisa menilai balik gitu loh ke diri mereka sendiri. Apa sih yang mereka sudah lakukan, benar atau enggak sih yang mereka sudah lakukan. Tahap berikutnya adalah develop and revise product, also answer to driving question.
Dalam tahap ini ada beberapa elemen yang dilakukan. Yang pertama adalah voice and choice. Artinya adalah guru memfasilitasi siswa dan membebaskan siswa untuk boleh memilih tema yang akan mereka pelajari. Tentunya itu sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dikuasai. Elemen berikutnya adalah kritik and revision. Nilai yang ingin ditekankan dari kritik and revision ini adalah para siswa belajar menghargai pendapat satu sama lain dan juga berbesar hati, rela menerima kritik ataupun masukan yang membangun buat diri mereka. Tahap terakhir dari project based learning adalah present product. Tema Save Our Earth memberikan kesempatan untuk siswa-siswi kelas 4 SD 11 Penabur menampilkan hasil pemikiran mereka dan juga produk yang mereka buat, dan juga hasil analisa dari pemecahan masalah mereka melalui eksibisi atau pameran tentang karya mereka. Share with Society sebagai salah satu indikator dari profil BES siswa-siswi BPK Penabur Jakarta tampak nyata dalam kegiatan Project Based Learning ini. PBL adalah suatu program pembelajaran yang menyenangkan menurut saya, karena di sini anak-anak dilatih yaitu communication skill-nya terlatih, presentation skill-nya mereka, terus pemecahan, gimana cara mereka memecahkan masalah, gimana cara mereka bekerja sama di dalam kelompok, gimana cara mereka menyelesaikan masalah, nggak cuma sendiri loh, tapi bersama-sama dengan teman gitu. Harus ngalah, harus menerima ide teman, atau malah dia harus yang mengeluarkan ide supaya memancing teman-temannya juga mengeluarkan ide. Itu semua terasa banget gitu. Jadi sebetulnya ini bagus, bisa dikembangin dan anak-anak dibimbing terus. Apa ya, jadi pokoknya orang tua tuh benar-benar ngerasain kemajuan anak-anak bahwa oh ya, anak-anak bisa melakukan ini mandiri, tidak lagi dibimbing dengan orang tua, tapi mereka bisa melakukan ini mandiri dan orang tua hanya mensupport doang, tidak mengerjakan tapi mensupport. Nah terus yang kita harapin sih kedepannya anak-anak tuh lebih terasa lagi untuk sisi kreativitasnya gitu, karena project ini kan hasil akhirnya adalah gimana sih anak-anak kita menuangkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka cari selama ini dalam suatu project akhir, entah itu diorama, entah itu drama, entah itu mungkin yang lainnya lah gitu. Dan kita harapkan bahwa si anak itu terasa nih kreativitasnya, tidak hanya sekedar pulang ke rumah minta orang tua, nih kita dapat materi ini, harus buat project ini gitu, tapi si anak bisa ngebuat sendiri. Ya bukan hanya siswa yang belajar, tapi saya sebagai guru dan teman-teman lain juga belajar banyak. Artinya untuk proses selanjutnya bagaimana kerjasamanya dengan pihak ketiga seperti KADI ataupun dengan orang tua, komunikasinya itu kita belajar banyak, artinya ada peningkatan yang signifikan dari pengalaman kami. Dan mereka boleh mengingat itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang indah untuk dikenang. Itu yang kita harapkan. Sukses selalu untuk kelas 4 dengan project based learning-nya, sehingga apapun hal kecil yang dilakukan di sekolah ini bisa berdampak besar bagi masyarakat di mana anak kita berada. Dan terkhusus juga hal ini menjadi lebih mengena di anak-anak karena orang tua dari kelas 4 begitu sangat support membantu anak-anak. Ini bukan produk akhir, ketika PBL selesai, puncak event selesai, itu sebetulnya bukan akhir dari project based learning, karena akhir yang kami inginkan sebetulnya ketika pengalaman itu, ketika mereka besar, mereka akan benar-benar jadi seorang yang menghormati lingkungan, mereka menjadi aktivis atau pengusaha yang peduli sama lingkungan.
Mari anak-anak menjadi agen-agen yang boleh memelihara bumi. Project was kind of good. It was about global warming, and I also kind of like learned more about teamwork and about like doing it with other people and making stuff. The last project is about global warming. It's fun and exciting, but it's challenging because some of my friends doesn't want to listen to me, and some of them doesn't agree ideas about others' ideas. So what do you think about the process? The process was really fun. We made a poster. The poster was really fun because we had to work with each other and bring stuff and decorations, and then we had to arrange it together so we can make a great poster, and the poster can make other people get inspired by the poster so they can do something that changes the world. I learned how to work together, help each other if there's something got bad or they're a bit confused. The fun about the project is actually we can make like maps or like videos and like make some artworks. So the fun thing about our project is that we could make a diorama and we could paint the diorama. We can watch some interesting movies and write a note in our notebook. We search from the web and find important articles. The second thing we did is make a drama. It was really fun because we had to think about the drama script, and we did really have to think about what we were going to say, and the process was actually a little bit hard for me because my teammates didn't really want to work for me, but in the end we did what we did and it turned out really great. So project-based learning is fun, cool, amazing, but you have to be serious also. So in project-based learning, it's fun, cool, and amazing, and like pretty like interactive. I think it is fun because I like to search some articles from the internet and some stories, like short stories. I think the project is good because all of my friends wants to discuss with me. Project-based learning is fun and then exciting, also good because we get a lot of information about our Earth. For those who haven't experienced project-based learning, it's actually really fun. We have to fight against the challenges from our team. Like example, for those one who doesn't want to work, and we also speak to advanced audience like our parents, our friends, and people that we actually don't really know that well. I feel like project-based learning is very useful for us because we get to speak English more often and also learn more things about our world.